الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات, jamaah hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita terus terbolak-balik di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapannya. Ya Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Tsumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im." Kemudian kalian hari itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita sudah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atau tidak? Mari kita renungi hal ini masing-masing. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita perbanyak di hari yang mulia ini juga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan 3 inti dari khutbah yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Poin yang pertama, nas'alullaha al-qabul. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima amal ibadah kita. Poin yang kedua, wa nas'alullaha hifdhat ta'at. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jaga pahala ketaatan tersebut. Dan poin yang ketiga, nas'alullaha luzumal istiqamah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan bisa istiqamah terus di atas al-haq. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah musim kebaikan yang telah berlalu kita tinggalkan, yang mana kita telah melaksanakan banyak amal ibadah di dalamnya, yang mana amal-amal ibadah tersebut tidak terkumpul pada bulan yang lainnya. Puasanya ada, sholatnya ada, qiyamnya ada, sedekahnya ada, i'tikafnya ada, tilawatul Qur'annya ada, memberikan orang berbuka puasa ada, sekian banyak kebaikan ada pada bulan Ramadan tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan tersebut diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah sifat orang beriman.
disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu mengumpulkan antara ihsan, perbuatan baik, baik amalnya, tetapi meskipun demikian dia khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiqah, dan orang-orang munafik jama'a isa'atan wa amna. Dia mengumpulkan antara isa'ah, perbuatan buruk, dan merasa aman amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan ini, kita khawatir jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ketika kita sudah berbuat baik, kita berbuat maksimal. Bagaimana sekarang sekiranya kita di bulan Ramadan penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, Ramadan kita tidak karuan, salat kita tidak karuan, tilawah kita tidak karuan. Apa yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita manusia yang penuh dengan dosa. Bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana ittiba kita? Sudah benarkah atau tidak? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-60, Allah SWT berfirman, walladzina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberi apa-apa yang mereka telah berikan, dan hati mereka takut, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dalam tafsirnya, mereka yang telah mengamalkan suatu perbuatan, suatu amalan, wa yakhafun an la yutaqabbala min, dia takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li khaufihim annahum qad qassaru fi ba'd syurut, karena mereka khawatir jangan-jangan syarat amal ibadah itu tidak dipenuhi oleh mereka. Dan ini bentuk dari ikhtiar mereka, bentuk mereka dalam berhati-hati. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan Imam Ahmad dan Musnadnya, demikian juga Imam Tirmidzi dalam Sunannya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang tadi, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, tetapi hati mereka takut dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun. Apakah mereka yang dimaksud ya Rasulullah? Mereka yang memberi atau mereka yang memberi apa yang mereka berikan mereka takut, hati mereka takut? Apakah mereka minum khamr? Apakah mereka berzina? Apakah mereka mencuri? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya ibnat Abi Bakar As-Siddiq, tidak wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Tetapi yang dimaksud adalah mereka humul ladzina yusallun, mereka orang yang salat, wa yasumun, mereka berpuasa, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wa yakhafu an la yuqbala min, dan mereka khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah mereka. Oleh karena itu, sebagaimana juga dibawakan oleh Wahid bin Nuwayr rahimahullah taala, beliau membacakan firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, pondasi Ka'bah, demikian juga Ismail bersama putra Ibrahim bersama putranya Ismail, mereka berdua mengatakan rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahid bin Nuwayr menangis ketika membaca ayat ini sambil mengatakan, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, tarfa'u qawa'ima baitur Rahman wa takhafu an la yuqbala min, engkau meninggikan, engkau membangun rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah, tetapi engkau masih khawatir amalmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahmatullah azza wa jalla, seorang nabi dengan putranya seorang nabi mengangkat dan membangun Ka'bah yang sudah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Mereka setelah membangun, mereka khawatir tidak diterima amalannya. Mereka punya dasar berbuat, apalagi ketika kita berbuat sebuah amalan yang tidak punya dalil dari Allah, tidak punya dalil dari Rasul,
atau yang dikatakan perkara-perkara bid'ah. Masihkah kita yakin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayuhal muslimun rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga dikatakan oleh beliau, dibawakan dalam kitab Sifatus Shafwah dari Wahib al-Ward. Beliau mengatakan, la yakun hammu ahadikum kathratul amal. Jangan sampai seorang di antara kalian ini angan-angannya banyak amalan, banyak ibadah. Wal yakun hammuhu itqanul amal wa ihsanuhu. Hendaklah seorang punya tekad, amalnya bagus, amalnya mantap, sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Farubba rajulun yusalli fayasi fi salatihi. Bisa saja seseorang itu sholat, ternyata dalam sholatnya dia maksiat kepada Allah. Wa rubba rajulun yasum fayasillahi fi shaumihi. Dan bisa saja seseorang itu berpuasa, tapi dia maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dalam puasanya. Ayyuhal muslimun rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar terima ibadah kita. Oleh karena itu dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala, kana as-salafu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighuhum Ramadan wa yad'u Allah ba'da dhalika sittata ashhurin an yutaqabbala minhu. Para ulama salaf, mereka itu 6 bulan berdoa kepada Allah agar disampaikan bulan Ramadan, dan 6 bulan pula dia berdoa kepada Allah agar Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka siapa mereka? Sawwamun nahar, qawwamul lail. Siangnya mereka berpuasa, malamnya mereka selalu bangun. Bahkan bagaimana tilawah mereka? Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia menamatkan Al-Qur'an selama bulan Ramadan 60 kali. Dari para ulama salaf menamatkan Al-Qur'an 30 kali. Allahu akbar. Tapi mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, yang penting kita perhatikan setelah Ramadan ini 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana amal ibadah kita ini yang sudah kita laksanakan pahalanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita berharap diterima. Sekiranya diterima dijaga oleh Allah, jangan sampai hilang, jangan sampai sirna. Yang kita sudah lelah, capek, menahan haus, menahan dahaga, malamnya menahan ngantuk, menahan susah payah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai amal tersebut pahalanya berpindah kepada orang lain. Bagaimana berpindah kepada orang lain? Kita riba, mencaci maki, memukul dan semisalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha akthar min an tuhsar. Perusak amalan, penghancur amalan tidak bisa dihitung. Laisa sya'nu fil amal, bukan perkara penting amalan itu. Wa innama fi hifdzil amal mimma yufsidu. Tetapi yang sangat penting adalah kita menjaga amal kita, jangan sampai rusak, jangan sampai hancur pahalanya. Terutama yang menghancurkannya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perkara bid'ah dan maksiat-maksiat yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah Ramadan, bagaimana kita terus istiqamah. Jangan sampai sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Alangkah buruknya suatu kaum yang mengenal Allah hanya bulan Ramadan. Begitu Ramadan rajin datang ke masjid, rajin puasa, rajin bersedekah. Selesai Ramadan, mau di masjid pun tidak pernah. Mungkin menunggu dia diantar ke masjid saya untuk disolati jenazahnya. Fanasallallahu as-salamata wal afiyah. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengingatkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92, "Wa la takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti wanita-wanita yang mengurai pintalan benangnya setelah dia ikat, setelah dia tenun dengan kokoh dan kuat. Ini ibarat apa? Ibarat baik kita, jangan sampai amalan yang sudah baik kita laksanakan, tiba-tiba kita tinggalkan kembali. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, dan ini bentuk siapa memulai suatu amalan, lantas dia meninggalkannya, ini bentuk dia kafir kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama rami, thumma nasiyahu, fahiya nikmatun jahadaha." Barang siapa belajar memanah, barang siapa yang sudah belajar menembak, lalu dia lupakan,
maka ini adalah nikmat yang dia ingkari dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang akibatnya apa? Akibatnya ketika sudah mulai beramal, kemudian terus tiba-tiba terputus dan menghilang, berhenti. Ini adalah bentuk musyabahah ahlul kitab. Kita menyerupai ahlul kitab. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran dalam suratul Hadid pada ayat yang ke-16. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab, yang mana kitab itu menjadikan mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fatala 'alaihimul amad. Namun mereka itu datang kebosanan karena menganggap jalan panjang, jalan melelahkan, datang kebosanan kepada mereka. Faqasat qulubuhum, akhirnya mereka tinggalkan dan hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada salah seorang sahabatnya Abdullah bin Amr. Nabi berkata, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, fa innahu kana yaqumul lail fatarakahu." Jangan kamu seperti si fulan, dahulu dia suka salat malam, tidak lama setelah itu dia meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla, adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang berkesinambungan terus-menerus meskipun sedikit. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 3 poin tersebut. Pertama, mudah-mudahan diterima ibadah kita. Itulah sebabnya ketika kita bertemu nanti selesai hari raya ini, dari Jubair bin Nufair radhiyallahu taala, diriwayat Imam Ahmad, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza talaqaw ba'dhum anna ba'dhum ba'dha taqabbalallahu minna wa minkum. Jubair bin Nufair mengatakan, para sahabat ketika bertemu di hari raya, satu sama lain mengucapkan tahniah, ucapan selamat dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kawannya menjawab taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung amal kita juga perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak amalan di ujungnya diakhiri dengan istighfar. Begitu kita salam dari salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar 3 kali. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan dan di seluruh kaum muslimin dalam Al-Qur'an, "Faidza afattum min arafatin fadhkurullah." Ketika kalian bubar, selesai dari Arafah, berzikirlah kepada Allah Azza wa Jalla. Keluar dari berbagai macam ibadah, banyak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan istighfar. Karena apa? Khawatir jangan-jangan kurang kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, para muslimah, teruslah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian taat kepada Rasulnya, kemudian taat kepada suami, karena surga-surganya para wanita, para muslimah ada pada suaminya. Kalau suami mau ngasih surga, ya masuk surga lah. Tetapi ketika suami tidak mau ngasih surga, bagaimana para muslim akan masuk surga? Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah, pelajari terus agama ini dan taati para suami, niscaya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, diberikan kita taufik, Ramadan kita diterima, dan kita pun disampaikan di bulan Ramadan yang akan datang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik semuanya. Istri kita, anak kita, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yang masih hidup dijaga oleh Allah, dan kita pun disatukan di atas sunnah dan kelak dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana waj'al dhalika jami'a waj'al dhalika salih أعمالنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح اللهم ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الخير يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.